Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agung. Pagi. Selamat pagi Pak Tony. Luar biasa. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sedianya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan tugas untuk bisa melaksanakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa yang cukup fenomenal sekali. Saya katakan fenomenal karena alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ini merupakan pencetus, merupakan yang mempunyai semacam ide gagasan, karena tentunya harapan kami laboratorium administrasi pemerintahan desa itu menjadi sebuah corong, memberikan wahana sarana untuk bisa memberikan informasi, edukasi, termasuk beberapa hal yang sifatnya administratif dan regulasi-regulasi yang harus kita sampaikan melalui kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Sehingga Sobat Desa tentunya pada kesempatan kali ini cukup menarik sekali. Kita datangkan tamu istimewa yang tentunya dulu juga mantan dari Kepala Dismas Kabupaten Batang juga. Beliau adalah Dr. Agung Wisnu Barata, SOS MM, yang saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang. Dan selamat pagi Pak Agung. Pagi. Dan kami juga ditemani oleh Pak Sekretaris Dismas Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Dan pada kesempatan yang cukup baik ini Pak Agung, beliau akan menyampaikan materi yang cukup menarik karena tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun politik. Bagaimana sobat desa, baik itu perangkat desa, kepala desa, untuk bisa menyesuaikan apa yang menjadi semacam regulasinya terkait dengan netralitas Kades dan perangkat desa dalam pemilu. Untuk itu kita saksikan bersama materi dari Bapak Dr. Agung Wisnu Barata terkait dengan netralitas Kades dan perangkat desa dalam pemilu. Waktu dan tempat kami berikan Bapak. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat desa, semuanya saja, dan khususon Mas Fatoni, sahabat saya, kemudian Mas Ari. Kami secara pribadi mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang pertama itu karena apa? Laboratorium ini masih jalan. Meskipun saya sudah mutasi ke Badan Kesbangpol, harapan kami laboratorium itu jalan terus. Insya Allah ini kan bermanfaat. Karena salah satu tujuan kami membentuk laboratorium di saat proyek perubahan Diklat 2 itu adalah mencerdaskan. Mencerdaskan sahabat-sahabat desa, utama sekali itu Pak Kades dan perangkat desa. Perlu kita ketahui bersama, yang namanya manusia itu seperti barang, mengalami penyusutan. Makin hari makin tua, gampang kelalenan. Itu saya. Angger kalau kita sering diskusi kayak pada pagi hari ini dengan narasumber yang lain, minimal yang lupa jadi ingat lagi. Kalau belum tahu ya ilmunya jadi tambah lagi. Karena dunia itu tidak ada yang tetap. Yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau orang merasa pintar, sudah tidak belajar lagi, ya malah dia itu sebenarnya orang bodoh. Karena dunia selalu berubah lagi dengan situasi dan kondisi yang ada, terutama di pemerintahan. Dan kemudian juga pada waktu itu saya juga pesan untuk kayak materi-materi yang disampaikan di laboratorium administrasi desa ini juga adaptif sesuai dengan kebutuhan di desa, sahabat desa. Pak Kades masih bingung masalah apa, ya kita hadirkan narasumber yang ahli di dalam bidangnya. Nah, hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pemilu. Ini materi sing abot, Mas. Materi yang abot. Karena apa? Kalau saya dari pandangan akademis ya, selaku pemikir, selaku dosen, orang netral itu tidak ada di dunia, Mas Tony. Karena apa? Kita itu bukan robot. Netral itu ada karena undang-undang saja. Karena manusia itu punya pikiran
punya rasa. Pasti ada unsur keperpihakan. Iya. Tunjukkan kepada saya orang yang netral yang tidak berpihak kemana saja. Itu saya kira itu melanggar kodrat alam. Melanggar kodrat alam artinya memang manusia itu dicipta ada rasa, ada pemikiran, ada kesubjektivitas, ada objektivitas. Nah ini kan bingungkan semua ini. Kemudian juga kita di penyelenggaraan pemerintahan, terutama sahabat desa, Pak Kades, perangkat, saya sendiri selaku aparatur sipil negara, PNS, netral. Tapi kita juga masih punya hak pilih. Nah ini kan orang netral. Kalau hak pilih tadi, pengertian netralitas yang di sini mungkin secara yang tampak di permukaan, ya, kita ngikuti aturan hukum yang ada. Ya. Artinya kayak kepala desa, perangkat desa, karena kita sebagai pelayan masyarakat, ya secara permukaan itu melayaninya ya semua kepentingan yang ada. Jadi tidak boleh karena senangnya dengan partai ini, dengan calon ini, yang calon yang lainnya tidak begitu diperhatikan. Itu jangan sampai. Tapi secara pribadi saya kira dia tetap punya hak-hak tentang perpolitikan, gitu aja. Dilanjut ya, Mas. Ya. Kemudian saya sudah membuat tulisan, karena ini data, saya juga harus membaca. Dalam bahasa netralitas dan perangkat desa, kami nanti akan menyampaikan secara aspek filosofi, kemudian juga secara faktual, juga secara aturan hukum. Karena kita punya pengalaman, dan Mas Tony dan Mas Ari itu, Pak Kades sebenarnya kepengen netral. Ternyata di dalam prakteknya ada kelompok-kelompok yang menekan supaya kita harus memenangkan salah satu. Nah ini kan bingungkan juga. Saya khawatir ini selaku kepala Badan Kesbangpol berbicara netralitas, tapi ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Nanti saya juga akan jadi orang yang inkonsisten. Makanya saya sampaikan apa adanya, karena realita penyelenggaraan pemerintahan ini sangat ruwet itu aja. Kita satu sisi juga keinginan berbuat baik ada, tapi karena tekanan-tekanan lingkungan eksternal terlalu kuat, akhirnya juga melanggar norma-norma yang ada. Nah, untuk itu bahasanya akan saya sampaikan dulu. Yang pertama itu tentang gambaran umum pemilihan umum. Ini akan menjadi bahasan. Kemudian yang kedua, bagaimana pemilu yang berintegritas. Yang ketiga, netralitas Kades dan perangkat desa. Yang terakhir nanti antisipasi bagaimana kepala desa menyikapi tahun-tahun politik hari ini supaya kita sehat bareng, selamat bareng, tidak ada permasalahan-permasalahan yang menimpa. Kalau Pak Kades menimpa Pak Kades, nanti kami Kesbangpol ya sibuk, Dispermades ya sibuk. Jadi kita pemahaman-pemahaman ini harus menjadi pemikiran kita bareng. Saya materi yang pertama tentang gambaran pemilu. Pemilu itu singkatannya itu pemilihan umum. Bisa dikatakan sebagai bentuk kedaulatan rakyat, atau juga sebagai wujud demokrasi. Pengertian kedaulatan rakyat itu bahwa kekuasaan tertinggi sebenarnya berada di tangan rakyat. Nah, di saat pemilu, kita itu akan menentukan wakil kita yang bisa memimpin rakyat. Nah, itu sebagai demokrasinya, dari, oleh, dan untuk rakyat. Di dalam pemilu, rencana akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Sekali lagi, rencana, dan ini sudah terjadwal, pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Kemudian di dalam pemilu itu sendiri, yang akan dicoblos, yang pertama kita akan nyoblos namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ya. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden, kemudian yang keempat itu DPRD. Nah, DPRD itu ada dua, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Jadi di dalam pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang dicoblos itu ada 5. Nah, ini pemahaman aturan hukumnya seperti itu. Kemudian kami akan sampaikan juga, hari ini sudah masuk proses pentahapan di dalam pemilu di 2024. Ini sudah sedang kita berjalan dan akan diikuti oleh
18 partai politik yang ada di daerah. Kemudian di tingkat pusat ada 24, tapi yang 6 ini partai khusus yang ada di Aceh. Di Aceh. Jadi untuk di Indonesia nanti ada 18 partai politik. Kemudian untuk pembagian daerah dapil, di daerah pemilihan, untuk DPR RI, ini saya harus baca karena data saya takut penyampaian saya salah. Untuk di Jawa Tengah itu, di Jawa Tengah ada 10 dapil, jadi 10 daerah pemilihan. Di Jawa Tengah ada 10 daerah pemilihan. Untuk wilayah Batang ini termasuk dapil 10. Terakhir. Nah, dapil 10, dapil terakhir betul Pak Fatoni. Nah, dapil 10 itu terdiri dari Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Pemalang. Dari dapil yang ada, jumlah kursinya nanti ada 7 yang akan mewakili di DPRD. Di pusat atau DPRD? Di pusat, di di DPR ya. Jadi dapil 10 ada 7 kursi. Kemudian di DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Provinsi Jawa Tengah, ini dapilnya ada 13. Batang termasuk yang terakhir juga. Kembali 13. Ya, dapil 13. Kursinya itu ada 12. Kalau pusat 7 DPR, kalau DPRD provinsi ada 12. Wilayahnya sama. Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, terus Kota Pekalongan dan Pemalang. Nah, kemudian untuk DPRD Kabupaten. Nah, untuk DPRD Kabupaten, DPRD Kabupaten dibagi menjadi 5 dapil. Batang 1, Batang 2, Batang 3, Batang 4, Batang 5. Untuk Batang 1, ini pengetahuan aja, meliputi wilayah Batang sendiri. Nah, Batang 1 itu satu kecamatan Batang. Jumlah kursinya ada 8. Jumlah kursinya ada 8. Jadi Batang ini luar biasa sekali. Satu kecamatan kursinya ada 8. Terbanyak ya, Enggak terbanyak, tapi ada. Tapi kalau terbanyak jumlah penduduknya memang betul jumlah pemilih juga terbanyak. Jadi luar biasa. Kemudian untuk Batang 2 meliputi Kandeman. Tulis ini tempat tinggalnya Kandeman Pak Ari. Tulis ini Pak Fatoni. Subah sama Pecalungan itu termasuk Batang 2. Jumlah kursinya ada 10. 10 karena ini ada 4 kecamatan. Kandeman, Tulis, Subah, dan Pecalungan. Kursinya ada 10. Kemudian Batang 3 ini juga 10. Ini juga ada 4 kecamatan. Banyu Putih, Limpung, Tersono, Gringsing. Kursinya 10. Nah, 10 juga. Kemudian Dapil 4. Ini kursinya 8 sama Dapil 1 sama ini 8. Ini ada 3 kecamatan. Bawang, ini aslinya Pak Tony, juga Pak Ari. Kemudian Reban, Bledu. Ini dapilnya Dapil 4, kursinya ada 8. Yang terakhir Batang 5, ini ada 9 kursi. Meliputi Bandar, Wonotunggal, Warungasem. Jumlah keseluruhan anggota DPRD nantinya 45. Nah, ini saya nyampaikan untuk gambaran-gambarannya. Ini saya bantu tugasnya KPU. Kemudian untuk jumlah pemilih di Kabupaten Batang, menurut data yang dikeluarkan oleh KPU, daftar pemilih tetap Kabupaten Batang ini ada 619.689 pemilih aktif. Saya ulangi lagi. Jumlah pemilihnya ada 619.689 pemilih aktif yang akan tersebar menjadi 2.569 TPS. TPS-nya banyak ini Mas. 2.569
TPS yang bertempat di desa dan kelurahan. Desa kita ada 239, kemudian kelurahannya ada 9. Jadi ada 240 desa atau kelurahan. Ini untuk daerah pemilihan, juga TPS-nya juga pemilihnya. Kemudian pula saya sampaikan dari jumlah tadi 619.689 jumlah yang akan memberikan suara paling tertinggi adalah generasi milenial. Nah, ini bagi yang ingin nyalon di DPR, di DPR, jumlah tertinggi adalah yang milenial itu ada 34%, ada 212.892. Kemudian generasi Z 20%, ada 125.031. Jadi kalau saya total antara generasi milenial dengan generasi Z ini ada 54%. Perlu diingat, ini generasi milenial, generasi Z ini orang yang akrab dengan teknologi digital. Jadi kalau ingin jadi anggota DPR, digitalnya harus main ini. Termasuk nanti pemilihan Bupati Waktu ini pasukan udaranya lebih tajam. Kalau yang lainnya, saya ulang lagi, kalau lainnya ini generasi Z, Bobby Bomber, Pre-Bomber ini jumlahnya lebih sedikit. Jadi sekarang luar biasa sekali peran anak muda nanti akan menentukan di dalam pemilihan di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat. Ini sangat menentukan sekali. Terus kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan itu bagaimana supaya pemilu itu punya integritas. Integritas itu kalau saya artikan itu ya baiklah. Kalau dalam pribadi orang ini yang punya integritas ini contohnya Mas Tony ini, sekretaris. Omongan, apa yang ada dalam pikiran, apa yang diucapkan, tindakan itu nyatu. Jadi kalau orang punya integritas itu dia tidak akan pakai konsep dunia itu panggung sandiwara. Nah, saya juga pesan sih ya sama sahabat desa, konsep dunia panggung sandiwara jangan digunakan. Nanti kita tidak akan pernah jadi orang baik. Kita tidak akan pernah berikhlas. Karena apa? Kita hanya istilahnya lipstick biar disenangi orang. Kita harus sopan. Ternyata itu bukan wujud yang sebenarnya. Memang orang integritas seperti Mas Tony saya ini ya, Mas Ari, kadang-kadang ya banyak juga yang gak senang. Karena jujur itu ya kadang-kadang pahit. Tapi orang punya integritas itu insya Allah dia akan amanah. Dia itu akan jujur. Sama di dalam pemilu. Apakah kita punya integritas enggak itu? Nah, integritas yang pertama itu ya netralitas penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPU, baik di tingkat dari Jakarta sampai nanti di tingkat TPS penyelenggaranya. Para penyelenggara ini netral tidak itu di dalam pemilu. Ini juga terlalu sulit karena unsur kemanusiaannya. Yang netral itu kan undang-undangnya. Ya, kemudian jadi jangan sampai karena nanti ini orangnya penyelenggara akhirnya kita secara ketampakan itu berpihak. Ini yang secara undang-undang tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah netralitas pengawas. Dalam hal ini adalah Bawaslu. Dari Jakarta sampai di tingkat desa, ya seharusnya kita harus netral. Artinya memposisikan tidak berpihak kepada kelompok manapun, meskipun penyelenggara pemilu juga masih punya hak pilih. Kecuali di wilayah TNI dan Polri, netralitasnya memang dia tidak punya hak pilih. Agak berbeda dengan kita sahabat desa itu netral tapi masih punya hak pilih. Kemudian netralitas pemerintah. Nah, ini yang kita sendiri orang pemerintahan. Kalau saya mengatakan nanti netralitas pemerintah, Pak ngomongan netral, ternyata kita tidak netral, Mas Tony. Ini juga akan memukul kita sendiri, Mas Tony. Ya, kalimat saya ya netral sebatas di undang-undang. Kemampuan kita tetap harus ada keperpihakan secara pribadi. Tapi kita ngarahkan sampai ke tingkat yang di permukaan ya saran kita juga sama-sama menjaga. Yang sekarang paling ramai adalah objeknya adalah sahabat desa. Karena Pak Kades,
Pak Perangkat ini kan punya berbasis massa. Orang sekarang sedang berbaik-baikan dengan Pak Kades ya, supaya mendukung dukungannya secara politik. Nah, tapi perlu diingat karena Pak Kades itu memang aturan hukumnya memang secara normatif harus bisa netral ya bisa menjaga semua perasaan semua kelompok. Kita berpihak pada satu kelompok kan juga menyakiti kelompok yang lain. Ini yang harus kita jaga. Kemudian netralitas aparat keamanan. Ini Pak TNI, Pak Polisi ini kan sudah jelas. Ini juga harus netral. Jangan sampai kita menggunakan kewenangannya untuk memenangkan salah satu. Ini juga akan mengganggu nanti di dalam sistem di dalam pemilu. Kemudian juga pemilih. Nah, pemilih juga ini harus mempunyai kebebasan. Saya kemarin mengajarkan pendidikan politik. Hampir 25 titik Mas Hari, Mas Fatoni. Yang sangat saya prihatin 25 titik di saat saya memberikan pendidikan politik. Saya tanya, mau politik uang atau tidak? Kalau diberi uang itu mau tidak? 100% mau. Ini fakta. Itu fakta Mas. Saya sendiri yang punya kewenangan mengajarkan etika pendidikan politik, yang seharusnya menghindari politik transaksional, itu yang liberal sekali. Tapi kalau masyarakatnya masih mengamini kan terlalu sulit. Apa mungkin masyarakat satu Kabupaten Batang karena politik uang akan dipermasalahkan secara hukum, nanti ya lembaga kemasyarakatannya penuh saja. Ini kan sulit bareng ini. Jadi memang itu yang namanya integritas tadi. Ya, jadi ya kadang-kadang ada yang komentar, Pak ini kan sedang masuk tahun demokrasi, tahun istilahnya tahun apa kayaknya Lebaran namanya, tahun Lebaran, istilah demokrasi ada sedang pesta demokrasi istilahnya, pesta demokrasi ya. Pesta bagi uang ya diterima tangan. Tapi masyarakat sekarang itu tapi jangan berpikiran kayak lingkungan-lingkungan di kota metro, itu kota itu juga tanpa politik uang. Memang ini berat sekali, Mas. Iya. Saya dengan Mas Tony dulu waktu di Desmades dengan Mas Ari juga pernah kita nyampaikan politik pilkades tanpa uang ya. Kan ternyata kan dari 205 si mengamini kan jumlahnya 34 ya Mas Tony ya. Kita kasih penghargaan, kita kasih dapat 100.000, ternyata juga tetap tetap masih senang politik uang. Komentarnya yang mau tanpa politik uang itu kan Pak Agung yang tidak punya uang. Itu angel sekali. Nah ini wilayah ideal ya saya sampaikan, yang sebenarnya ya kalau bisa yaitu mempersiapkan pemimpin tanpa politik uang, tanpa mahar, ini menurut saya akan lebih baik. Dan sampai kapan ini ya tergantung pada kita semua. Rakyat juga mengamini, partai politik juga, kita selaku penyelenggara pemerintahan juga. Nah ini yang perlu kita pendewasan dan kita belajar bareng. Kemudian juga kebebasan partai dan di dalam kandidat. Ya meskipun secara aturan partai, secara aturan pidana bagi maupun menerima ini kena pidana, prakteknya juga saya pernah ngajar itu Mas Ari. Pak Agung, kalau kita beretika politik, saya tidak mungkin akan jadi. Kalau saya tidak mungkin akan bagi duit, saya tidak mungkin akan jadi. Lah itu memang saya juga dilematis Mas Ari. Kita kan serba sulit juga. Jadi dia untuk memenangkan pertandingan otomatis dia bayar karena di situ ada persaingan kompetitif. Makanya yang namanya tahun politik dibikin adem, suasana dingin, soft itu juga agak sulit karena di situ ada persaingan. Kalau persaingan itu berarti ada ingin menang. Lalu untuk menang, ini banyak di antara kita yang belum menggunakan cara-cara yang bernilai. Kalau kita bernilai ternyata kita kalah. Akhirnya dengan menggunakan cara yang menjauhkan dari nilai. Nah, dan ini sebenarnya kita sedang menjauhkan dari segi agama maupun kearifan lokal. Itu sependapat ya Mas Tony ya. Saya senang dengan Mas Tony, beliau itu pengamal di tasawuf, di toreko, jadi yang dibangun bagaimana menjaga kebersihan hati. Saya kemarin tertarik sekali sebenarnya kayak momennya di tempatnya Mbak Lutfi. Seharusnya nilai-nilai tasawuf itu masuk di dalam wilayah pemerintahan. Bagaimana kita menjaga kebersihan para penyelenggara pemerintah. Insya Allah itu kalau tercipta ya kita senyum semua. Insya Allah kita tidak ada kelompok yang menakut-nakuti sahabat-sahabat desa kalau kita. Tapi yang namanya manusia itu ya, karena konsep kita kan di Islam manusia tempat lalai. Tapi jangan lalai terus, ada nilai kebaikannya. Jadi
Ini berbicara integritas, jadi wilayah ideal yang sebenarnya harus kita lakukan, meskipun secara faktual kita agak sulit melaksanakannya. Ini secara keilmuan. Nah, sekarang saya akan masuk ke wilayah pokok permasalahan di netralitas perangkat. Kalau saya perangkat maupun kepala desa, ini kalau sudah berbicara netralitas, karena netralitas ini wilayah di hukum pidana. Kalau di hukum pidana itu kan orang enak sih Mas Ari, Pak Tony, isinya diancam itu. Iya. Ancaman pidana kalau nanti melanggar ini akan dapat hukuman seperti ini. Kalau melanggar seperti ini nanti akan dikenakan denda seperti ini. Jadi kami mohon maaf nih para sahabat desa, kepala desa, karena ini saya juga harus menyampaikan secara normatif. Ini anggap saja ini menjadi suatu ilmu pengetahuan, menjadikan bahan pertimbangan kalau kita akan melangkah. Karena manusia itu juga punya rasa takut, itu aja. Takut juga akan menjadi pengendali kita. Kalau orang tidak takut kepada semuanya, apalagi kepada Sang Pencipta, kita juga akan menjadi liar. Ini saya bacakan aja, kan saya juga pasal-pasalnya tidak hafal. Saya sendiri selaku PNS juga secara aturan ini PP 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota partai politik. PNS juga dilarang menjadi anggota dan atau menjadi pengurus partai politik. Kemudian rujukan di desa itu kan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Itu juga pasal 29 huruf G, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Kemarin sempat saya tangani itu ada salah satu kepala desa yang tidak kita sebutkan namanya lah, kita wilayah etika, menjadi pengurus partai politik. Ini saya resmi nih katakan selaku kepala Badan Dispangpol dengan teman-teman Dispermades, jangan masuk struktur partai politik apapun nama partainya itu. Karena apa? Wilayah ini bisa nanti menggugurkan kepala desa, bisa pemberhentian sementara maupun juga diberhentikan. Kalau itu terbukti. Jadi kalau sekarang masih ada sahabat desa, Pak Kades, perangkat desa yang masih secara struktur tercantum di dalam kepartean, tolong mengundurkan diri. Ini sebelum nyun sewu kewenangan banyak orang. Nah, kalau sudah nanti ada lembaga-lembaga yang melaporkan ke kepengurusan ini akan membuat repot bareng. Dispermades ya pusing, inspektoratnya juga nanti memeriksa juga nggak enak juga. Kami selaku Kesbangpol juga nggak enak juga karena kita sudah menjadi sahabat. Ini yang harus bisa menahan diri ya, jangan masuk ke pengurusan partai. Termasuk ini perangkat desa juga ada pasal 51 huruf G, perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Ini warning, dan ini saya minta mohon dengan sangat secara struktural jangan masuk wilayah itu karena itu akan tampak. Karena dalam bentuk SK. Saya kira Pak Tony sependapat ya. Mas Ari juga sependapat ya itu. Kemudian juga ancamannya ini di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 pasal 30 ayat 1, kepala desa yang melanggar larangan di dalam pasal tadi mengenai masalah larang menjadi pengurus partai politik ini dikenai administrasi. Nah, mudah-mudahan yang administrasi ini cukup diingatkan secara lesan, tidak sampai tertulis oleh Pak Camatnya maupun kepala Dispermadesnya, cukup diomongin secara lesan. Pak sudah keluar dari pengurusan partai, sudah rampung. Kalau nanti secara lesan tidak bisa ya, karena kita secara kelembaganya juga nanti takut disalahkan, tetap harus ada surat tertulis. Kalau sudah tertulis ini masih tidak mau, dan nanti unsur pemeriksa akan turun ke lapangan. Ini bisa memberikan efek, bisa diberhentikan sementara maupun dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Ini yang katakan ini undang-undang soalnya. Dan undang-undang itu bersifat kepastian, jadi bersifat kaku, tidak mengenakan. Ini juga harus saya ingatkan lagi karena kita sudah menjadi suatu sahabat. Kemudian yang kaitannya perangkat juga itu di dalam pasal 52 ayat 1, perangkat desa yang melanggar larangan di dalam pasal 29 dikenakan administrasi lesan, diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Sama perlakuannya dengan kepala desa. Jadi kepala desa perangkat juga sama. BPD juga tidak boleh. Termasuk RT itu juga tidak boleh. Kemudian ini denda-dendanya, sanksinya ini. Dendanya ini saya
saya sampaikan ini dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ini undang-undang tentang pemilu, Mas. Jadi tadi kan undang-undang desa. Iya. Less spesifik lagi ini undang-undang tentang pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Ini sudah dimunculkan tentang sanksi apa yang bisa diberikan. Jadi setiap kepala desa atau sebutan lain, karena kan ada daerah yang tidak seperti kepala desa, KUU atau yang lainnya, dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan merugikan salah satu peserta pemilu dalam kampanye, dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Jadi ini kan repot kabeh. Ya mudah-mudahan kita tidak ada yang kena masalah ini. Dan catatan kami selama proses-proses politik di Kabupaten Batang, kita tidak ada ini. Ya, tidak ada. Mudah-mudahan ini kan insya Allah tahun pemilu ini kita tidak ada kepentingan politik apapun, Pak Kades. Ya. Karena kan dijabat oleh seorang PJ. Jadi tidak ada kepentingan kecuali ada incumbent yang masih jabat biasanya ya beda lagi. Ya beda lagi. Jadi kalau ini sampai ada permasalahan ini berarti malah tidak diisi oleh bupati, PJ ada permasalahan menjadi masalah ini. Tidak ada kepentingan ini, hukumannya 1 tahun, denda paling 12 juta ini. Tapi Batang sih alhamdulillah tidak ada. Kemarin beberapa kabupaten saya lihat dari Indonesia ada di Jawa Tengah yang nomor 1. Tapi tidak saya sebutkan kabupatennya, itu wilayah 3 itu yang kena juga. Nah, kemudian setiap ASN, anggota Polri, Kades, perangkat desa yang melanggar pasal 2 ayatnya dipidana lama, 12 tahun. Saya ulang lagi, hukumannya 1 tahun, denda 12 juta. Ini kemudian di dalam Undang-Undang 10 2014 juga sama. Ini hukumannya juga ada yang 6 bulan, ada yang dendanya sampai 6 juta. Ini bisa nanti baca lagi di undang-undang yang bersangkutan. Kalau saya menyampaikan ini terlalu banyak tentang pasal dan hukumannya, nanti malah dia kan menakut-nakuti ini Pak dan menakut-nakuti Kades ini enggak ya, kita mengingatkan, sifatnya ingatkan. Terus saya ingatkan di dalam contoh ya, di dalam prakteknya, karena saking baiknya Pak Kades, tolong kendaraannya di saat kampanye jangan dipinjamkan orang. Ya. Bisa juga nanti Pak Kades tidak datang ke kampanye, tapi motornya dipakai oleh anaknya atau masyarakatnya dibawa ke kampanye. Kemudian dipotret oleh pengawas, Bawaslu, dilaporkan yang ini miliknya kepala desa mana atau perangkat desa mana. Ini akan menjadi suatu permasalahan juga itu ya. Ini ingat, kendaraan jangan dipinjamkan kepada siapapun. Nah, kemudian umumnya Pak Kades atau perangkat desa senang pada salah satu calon ikut bagi kaos ya, itu hati-hati ya. Jangan bagi kaos. Terus kemudian saking senengnya ada spanduk, melu masangi spanduk sing isine kampanye. Itu jangan sampai. Ya tim relawannya dia saja. Ya jenengan ya sifatnya tahu saja. Jangan sampai ikut-ikut masang spanduk, perangkatnya pakai dibantu masang spanduk, ternyata diambil oleh Panwas, tambah kerjaan itu. Kemudian juga umpamanya karena sudah saking kenal orang tempat, nganggu balai desa saja untuk gorapat, itu jangan sampai. Karena itu tempat-tempat pemerintahan yang dianggap tidak boleh digunakan. Memang ada undang-undang nanti pemikiran baru, kemungkinan nanti lembaga pendidikan itu bisa digunakan untuk kampanye. Tapi katanya tidak boleh juga masang atribut apapun. Nah ini kadang-kadang kan kita kan wong Jawa ya, wong Jawa itu kan menjaga perasaan. Ya, menjaga perasaan saking baiknya kadang-kadang kita mempersilahkan, orang kepenakan. Tapi kalau ternyata dari undang-undang kita bisa kena pasal, ini tetap harus hati. Itu pun nanti jawabnya dengan yang sudah kenal dengan calon siapapun, dengan bahasa orang Jawa dan baik, jangan sampai tersinggung, jangan saya berdasarkan undang-undang ini kemarin ini ya nanti yang dengar jawabannya sakit hati aja. Nanti kita dengan intonasi yang halus, dia mengerti pemahaman bahwa tugas Kades seperti ini, perangkat desa seperti ini. Nanti kan dia sadar sudah akan menghargai posisi kita lah di dalam jabatan. Jadi nanti enak istilahnya menolak tapi dengan kalimat-kalimat tanpa menyinggung perasaan, karena kita itu orang pamong ya. Kita itu bukan penegak hukum. Artinya kalau berbicara kepastian ya jangan terlalu kencang gitu aja. Ada sifat familiar, rasa humanis kekeluargaan yang harus kita sampaikan, nanti hubungan kita baik.
Kemudian juga nih, ini sebenarnya secara aturan juga secara umum, tadi juga sudah saya sampaikan, baik yang menerima calon itu sebenarnya kena KPR. Harusnya. Kena KPR. Nah, ini, tapi kalau saya berpikir fakta kalau semua bagi semua, apakah akan rapat semua ini Mas Tony? Mungkin itu Ya, jadi ini kearifan lokal mungkin. Ya, hukum-hukum kita ya begitulah ya, minimal ada pengendali-pengendali seperti itu ya. Ini secara umum. Nah, ini yang terakhir ini saya ajari ilmunya. Bagaimana supaya Pak Kades itu menjalankan tugas di tahun politik ini bisa aman, selamat, sehat, berbahagia, menyenangkan semua kepentingan. Yang pertama ya, yang saya pesankan, jangan tergoda politik praktis. Politik itu ibaratnya itu gadis cantik, Mas Tony. Iya. Gadis cantik sama sih menang dengan body seperti ini, seksi seperti ini, kan kepengen semua. Iya. Tapi kalau kita punya etika, kita bisa menahan diri ya minimal lembatin itu aja. Tidak usah ditambahkan. Jadi, politik itu menggoda Mas. Jadi kita jangan tergoda oleh politik yang bersifat praktis. Biasanya ini yang tergoda bersifat praktis itu politik kan memberi harapan Mas Tony. Akhirnya kecewa di akhir. Kecewa di akhir. Iya, ini saya sangat sependapat sekali dengan pendapat Mas Tony. Kalau kita berharap kepada makhluk ya, bukan kepada Sang Pencipta, yang ada itu nanti kecewa. Iya. Percaya ini. Pasti. Benar lah Mas Tony? Iya. Pasti. Ini orang yang saya bantu setelah jadi jalur bantuan juga tidak balas, telepon nggak balas, sibuk terus. Di saat masih proses, dia mau hadir ke rumah panjenengan, menyapa kita, itu jangan kaget. Itu dunia politik, karena politik itu berdasarkan sikap, berdasarkan kepentingan. Jadi jangan tergoda. Nanti tergoda Pak, nanti kalau saya jadi nanti gini yang akhirnya di dalam realisasinya tidak sembadan. Jadi ingat itu, kita sebagai seorang pamong ya tetap pada aturannya. Jadi itu tidak mudah tergoda kepada kepentingan politik praktis. Kalau politik secara keseluruhan itu nggak masalah. Orang itu harus berpolitik nih. Ini bagi sebagian kita masih ada yang artikan politik itu terlalu jahat. Itu tidak betul. Kalau yang betul itu politik itu sebenarnya bisa diartikan itu alat untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk jahati masyarakat. Tapi wilayah prakteknya ini yang kadang-kadang wilayah praktek yang dijadikan contoh menjadi suatu kesimpulan. Kadang-kadang salah, karena ruang lingkup politik itu luas, Mas. Kalau politik berarti berbicara negara dan pemerintahan. Jadi setiap hari Pak Kades itu berpolitik karena melayani masyarakat. Terus kemudian politik juga berbicara pengambilan keputusan. Setiap hari Pak Kades untuk melaksanakan pelayanan publik kan ngambil keputusan, itu politik. Politik juga menyangkut masalah distribusi anggaran. 1 tahun APBDes-nya, penetapan perubahannya, bagaimana kepentingan kegiatannya, itu juga wilayah politik. Jadi politik itu jangan diartikan hanya pemilu ini. Ya, saya ingatkan. Kalau pemilu itu hanya politik praktis sebagai bentuk kedaulatan rakyat, karena kita Undang-Undang Dasar mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi negara kita juga negara hukum. Dari kehendak rakyat juga diatur oleh hukum itu sendiri. Nah, jadi pemilu itu hanya bagian kecil, satu titik dari politik. Nah ini, nah orang kadang-kadang, oh ini politik pemilu, ini politik seolah-olah kayak gede sekali. Itu hanya bagian dinamika dari suatu wujud demokrasi, karena demokrasi di tingkat internasional ini dianggap yang paling representatif. Artinya yang bisa membuat masyarakat sejahtera, meskipun kita secara total belum sejahtera, tapi alat yang paling manjur itu sampai saat ini ya di tingkat internasional itu demokrasi. Memang sebagian kita juga ini kelompok yang radikal kanan tidak menginginkan demokrasi ada. Iya. Kekhalifahan. Iya. Dia menginginkan jadi negara Islam. Khilafah bukan hal. Khilafah. Khilafah. Inginnya jadinya nanti negara kayak khalifah itu zamannya. Kalau zaman Rasulullah khalifah itu kan masih benar-benar sesuai. Khilafah itu berbeda. Iya, kini kelompok-kelompok tafiri, tapi kita takhiri. Jadi itu memang ada, jadi kelompok termasuk kelompok radikal karena demokrasi juga menjadi suatu musuh. Ini jadi jangan tergoda oleh politik praktis. Kemudian yang kedua ini aja,
menjalankan tugas sesuai kedudukan tugas pokok sebagai seorang kepala desa maupun perangkat desa. Saya bolak-balik ngomong, tugas kades, tugas perangkat itu ada 4 sesuai aturan hukum. Menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Itu top. Tidak ada tugas untuk memenangkan salah satu kandidat di dalam politik. Tapi karena kades itu berbasis kepada masa, itu sering digoda oleh gadis-gadis cantik itu. Jadi tugas itu kalau kita ingin selamat ya menempatkan pada tempat yang sebenarnya sesuai dengan tugas dan kedudukannya. Dalam artian politik praktis, bukan politik pada umumnya. Terus kemudian yang ketiga, harus memahami ilmu dan seni kepemimpinan. Ya. Karena apa? Pak Kades serba bingung, semua minta tolong untuk memenangkan salah satu kandidat. Padahal dia harus melayani semua kepentingan yang ada. Makanya tadi saya katakan, ilmu dan seni harus masuk di dalam diri kita. Bagaimana kita ngomongkan orang lain, meskipun mereka berbeda pada kita, tapi mereka tidak sakit. Nah, itu. Tapi kalau kita terlalu galak, tidak ngomong, yang sebenarnya tidak jadi sakit, akhirnya jadi sakit. Contohnya mau nemonin jenengan saja, jenengan tolak. Janganlah. Siapapun yang datang ke panjenengan, siapapun kandidat ketemu panjenengan, jenengan terima dengan baik. Suatu waktu karena manusia itu saling membutuhkan di Bisa antara jadi, kita. Ya. Jadi nanti masalah hati nurani pilihan itu kan hitungannya berapa detik di saat kita nyoblos Mas Ari. Oh, kerentek hati saya harus saya jatuhkan ke situ. Jadi nanti kita enak. Makanya ilmu dan seni harus main di dalamnya. Kalau orang berbicara di wilayah ilmu saja, nanti kaku. Karena ukurannya hanya baik dan hitam. Jangan melihat segala sesuatu baik antara hitam dan putih. Ada latar belakang yang membuat hitam dan putih. Itu juga harus dipahami bareng biar kita bisa menjadi orang bijaksana. Tidak semua orang itu melakukan kesalahan itu dari niat yang jahat. Ada wilayah-wilayah tertentu yang mereka mungkin karena dalam tekanan itu juga, atau wilayah-wilayah yang lain. Ya. Itu jadi memahami ilmu dan seni. Kemudian yang keempat, ini berkoordinasi dengan para stakeholder. Pak Kades punya atasan Pak Camat, juga punya atasan di Sermades. Saya sendiri Agung juga pembina di kepala desa juga di perangkat. Kalau ada hal-hal yang sifatnya pusing ya dirembuk bareng. Saya selaku pembina di Kisbangpol juga menginginkan ya sahabat-sahabat sehat semua, selamat semua. Kalau ada yang memusingkan kita rembuk bareng. Insya Allah kalau kita rembuk bareng, kayak Mas Tony, Pak Ari, kami, Pak Rusmanto yang ada di jaringan kami juga, insya Allah juga terbuka welcome. Jadi jangan sampai terjebak karena pusing diselesaikan sendiri, menit tambah pusing. Akhirnya inginnya malah ingin keluar. Gitu. Jadi kepala desa perangkat desa lah pusing di sini tamu ini bermasalah, jangan. Semua masalah pasti bisa diselesaikan. Itu cara Allah mengingatkan kita, biasanya membuat kita kuat dikasih masalah. Tapi kalau bisa kita jangan dikasih masalah. Iya. Jadi saya dengan stakeholder yang ada di tingkat kecamatan juga ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil, itu juga bisa diminta. Kemudian juga dari tokoh agama juga diminta. Jadi kalau kita berpikir berkolaborasi, istilah kami pentahalik, dengan catatan niat kita itu baik, insya Allah jalan itu pasti ada. Itu aja. Tapi itu segala sesuatu kan tergantung niatnya. Jadi kalau kita niat baik, percayalah wilayah itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di sahabat desa. Ya saya sampaikan ini, saya kenyang sih masalah di dunia perpolitikan, karena perjalanan karir juga. Saya kasihan lah, jangan sampai sahabat-sahabat desa begitu ada permasalahan orang nono sing nolong. Ya. Yang nolong kita sebenarnya itu Allah melalui kebaikan kita. Kalau yang lain itu makhluk ya punya kelemahan kita. Jadi yang bisa menolong kita itu hanya Allah dengan menggerakkan orang lain, tapi kita sendiri harus baik. Percaya wilayah itu. Yang namanya mutiara tetap mutiara. Ya, yang namanya kebaikan Allah pasti melindungi orang-orang yang baik. Seandainya kita sudah baik, ternyata masih ada yang mungkin kita perlu bersihkan, ya itu ya harus, yang namanya hati kan tidak selamanya gitu, harus kita jaga bareng. Saya kira itu, saya mohon maaf ya, manakala pernyataan saya
ya mungkin agak sedikit ngajar karena saya harus narasumber, harus ngajar. Kemudian juga kalimat saya kadang-kadang orangnya juga frontal. Saya juga mohon maaf, tapi saya mencintai sahabat-sahabat desa semua. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan berkah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Agung, luar biasa pencerahannya. Karena beliau ini termasuk birokrasi dan akademisi, sehingga memang nun sewu bahasa yang disampaikan benar-benar lugas melalui dasar hukum dan realnya, karena beliau itu adalah termasuk orang-orang yang sudah tahu persis kaitannya dengan masalah birokrasi, sehingga tahu persis bagaimana karakter birokrasi kita kadang harus berdiri di dua kaki. Makanya betul yang disampaikan Pak Agung itu tadi. Aduh, di saat-saat tahun politik ini, bagaimana wujud Bapak Kepala Desa, perangkat desa dan sobat desa tentunya harus bagaimana mencikapi sebuah integritas, di mana komitmen, konsistensi kita di dalam melaksanakan kegiatan administrasi pelayanan desa tidak boleh membedakan satu dengan lainnya, karena kita jangan lupa kita pelayan masyarakat yang harus memberikan semacam pelayanan dan suri teladan yang semuanya. Dan tentunya Pak Sekretaris, melalui apa yang telah disampaikan Pak Dr. Agung ini menarik sekali dan butuh yang namanya pemahaman kita bersama Pak Sekretaris. Barangkali ketika kita fasilitasi di tingkat desa, Bapak, ini kebetulan mungkin Pak Tony ini juga sudah terbiasa di tingkat desa menyikapi permasalahan ini Pak Sekretaris, karena posisi kita di satu sisi tidak disampaikan ibaratnya politik ini, tahun-tahun politik ini sebagai orang-orang cantik yang semuanya kepala desa ini Indonesia wise, banyak tamu yang tentunya harus melihat kondisi sesuai dengan tupoksi dan regulasi yang harus kita taati bersama. Bagaimana Pak Sek kita menyikapi ini semua apa yang telah disampaikan Pak Dr. Agung tadi? Ya, sebenarnya kalau kesimpulan itu gampang sih. Inna malu biniat, kan betul. Inna malu itu tergantung niatan kita. Baik niatan kita sebagai pribadi, sebagai pelayan masyarakat, maupun sebagai juga termasuk pelaku politik, kan seperti itu. Saya ada beberapa hal yang menurut saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Yang pertama itu berkenaan dengan landasan pemilu. Landasan pemilu itu salah satunya kan tentang kedaulatan rakyat. Ya. Kedaulatan rakyat sudah sampaikan, semuanya sebenarnya yang berkuasa rakyat. Tapi yang terjadi apa? Nah, ketika banyak sekali akhirnya masyarakat yang kecewa dengan hasil politik ya Pak Agung, DPR-nya, terus kemudian baik kepala daerah termasuk kepada presidennya. Maka dalam tanda kutip sebenarnya kan bagaimana di kesempatan yang ini nih, di kesempatan tahun yang akan datang 2024 ini, apakah kita semuanya sebagai masyarakat itu akan menjaga marwah kedaulatan politiknya atau tidak? Ya kan? Sekarang ketika kedaulatan rakyat yang tadinya milik kita rakyat, tapi seakan-akan kan dibeli, ya kan? Dipelacurkan, ya kan? Ekstrimnya dilacurkan lah, dibeli. Ketika kita sudah kedaulatan yang milik kita sudah dibeli dan kita berikan, ya jangan menyalahkan sebenarnya. Tapi ketika jangan menyalahkan, juga jangan kecewa ketika hasilnya menjadi ya semacam yang kayak gini. Sebenarnya kan kemudian tadi saya sampaikan, tergantung kita sendiri. Kedaulatan rakyat kita mau kita gadekan atau tidak. Dimulai minimal dari diri kita sendiri Pak Agung. Nah, 1, 2, 3, 4. Ketika ternyata masih banyak sekali yang tersimpan Pak Agung, dari 25 yang kemarin dijadikan lokus ya, ternyata 100%. Ya jangan harap undang-undang terus kemudian suatu protes undang-undang kedua, ya jangan protes. Nah, makanya dan ya udah diawali sudah seperti itu sudah kan. Dibeli sih. Sudah dibeli. Nah, makanya di awal tahun 2024 ini kita mau mengembalikan enggak kedaulatan, dan itu sangat tergantung kepada diri kita, termasuk kita, karena kita netral sekarang juga memilih kan. Berarti kan kita ya APD kan nggak mungkin dibeli ya, karena kita nggak bakal dibeli. Paling sejangan jumlah
ASN itu berapa Pak Agung di dalam kita berapa ya Batang itu sekitar berapa? 8 ribuan gitu. 8.000 dari 600.000 berapa persennya? Iya, kecil, ya. Artinya kan hampir 90% yang menggadaikan kedaulatan rakyat kan. Iya, iya. Nah ini makanya dalam tanda kutip kedaulatan terserah Anda mau memegang itu masih atau tidak. Tolong jangan menyalahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar untuk protes ke depan ketika kita diawali sudah seperti yang lalu dan sebagai berarti Pak Agung. Terus kemudian yang berikutnya lagi berkenaan dengan kenetralan Pak Agung. Jadi kenetralan ketika posisi kita juga tetap milih, saya sepakat nggak ada yang netral. Ya udah Pak Agung punya anak 2. Nah, Pak Agung netral nggak dengan 2 anak? Saya yakin tidak kan? Ada subjektivitas. Ngomongnya aja kan? Iya. Kamu anakku tetap tak sayang, hati kecil nggak bisa. Mesti ada keperpihakan. Tetap ada keperpihakan. Itu anak, itu anak. Arsi ngalim ya biasanya kita lebih Lah ya kan? Itu anak loh manusiawi ya. Apalagi dalam terus sampai kepada ranah-ranah yang jelas akan menentukan kepentingan kita dan kepentingan dia. Ya kan? Mungkin saja. Jadi kalau saya boleh menegaskan kembali, saya sepakat. Yang penting di pelayanan itu sama. Terus kemudian di dalam rangka menggunakan fasilitas yang diberikan dalam bentuk kedinasan itu juga hati-hati. Cuma jangan lupa juga politik adalah alat untuk mencapai tujuan termasuk kesejahteraan Pak Agung ya. Pengertian kekuasaan. Ya kan? Ini yang banyak diartikan gitu. Nah, ketika alat untuk mencapai enggak, yang saya maksud yang dari sisi masyarakat ini termasuk aparat pemerintah. Politik juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan memudahkan mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kenapa saya bilang seperti itu? Ingat bahwa desa sekabupaten Batang tidak ada desa yang surplus. Kan? Kecuali desa yang bisa mandiri, aku ora dibantu sapa bae iso. Maka kita seperti tidak mau ketika ternyata saya masih butuh bantuan dari banyak, termasuk nanti politik, kan juga ini sebagai sarana untuk membantu mensejahterakan masyarakat, mencapai tujuan masyarakat dengan berpolitik juga. Cuma yang perlu menjadi perhatian sebenarnya dalam tanda kutip adalah hati-hati. Boleh kita mendukung, tapi jangan menggerakkan sih Pak Agung ya. Yang penting kan tidak menggerakkan. Ayo malu ini sini ya kan. Boleh banget dengan Pak Agung kayak nek sing apik iki mungkin enggak apa sih Agung ya kan. Yang penting cerita positifnya nanti ngambil kesimpulannya yang bersangkutan. Yang penting tidak menggerakkan salah Pak Kades. Ada paguyuban pamomong banyak. Ya, mendukung. Terus kemudian menggerakkan seluruh perangkat, ayo kita dukung ini, dan itu dinyatakan secara terbuka. Jangan sekali-kali dilakukan. Termasuk perangkat. Yang penting menurut saya, karena jangan menggerakkan, karena tanda kutip kita punya hak pilih. Boleh dongeng kepada koncone, kaya nek sing apik ini, kaya ini mungkin yang akan bisa membantu kita dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi itu mungkin yang harapan kami. Karena dalam tanda kutip memang kadang-kadang sebagai nah kita mungkin akan benar, tapi bisa jadi ada kepentingan besar yang mau tidak mau kita beda lagi. Yang penting yang terbaik, terus kemudian benar dapat Pak itu takon kanan kiri, utamanya adalah selamat. Ketika biarkan aja lah, sampai selamat. Amin. Mungkin tidak saja Pak Ari. Menarik sekali. Ya betul Pak. Pak Tony ini lugas sekali Pak. Betul, kami juga sepakat sama Pak Tony. Artinya memang semua tergantung pada niat. Karena apapun yang namanya politik ini adalah alat untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu adalah kesejahteraan masyarakat. Harapan kami seperti itu, dan tentunya apa yang telah disampaikan oleh Pak Tony dan Pak Dr. Agung ini, barangkali Pak Agung Pak Agung apa yang menjadi sebuah statement kali ini untuk sobat desa ini agar nantinya pelaksanaan kegiatan pemilu yang benar-benar aman, punya etika yang baik dan tentunya bermartabat. Bagaimana Pak Agung untuk oplos kali ini? Jadi ya kalau saya itu kan gini ya Mas. Ya kita dari diri kita aja ya Mas Tony. Iya betul. Kalau kita ingin dihargai oleh semua kepentingan ya sudahlah.
kita naluri kebaikan yang Iya. hati nurani kita. Iya. Itu yang baik itu diikuti ya. Kalau ada yang membisikkan setengah jahat, ya aja diikuti, jangan diikuti. Statement saya gitu, karena sahabat desa, perangkat desa ini kan sudah orang-orang dewasa. Iya. Itu kan hanya mengambil pilihan di dalam nurani kita. Iya. Mana yang akan diikuti? Yang akan diikuti apa? Nurani kita yang terbaik itu aja, diikuti aja. Insya Allah kita akan jadi orang yang positif, banyak bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih sekali Pak Dr. Agung, Pak Tony, dan tentunya sobat desa yang saya hormati dan saya banggakan semua. Menarik sekali apa yang menjadi sebuah topik pada siang hari ini, dan tentunya apa yang telah disampaikan dari Pak Dr. Agung, Pak Tony itu bisa memberikan semacam evaluasi. Tentunya sobat desa bisa melihat angin segar tentunya yang disampaikan oleh para politikus ini. Bisa panjenengan sikapi secara arif dan bijaksana. Tentunya tadi disampaikan ada sebuah kode-kode etik yang kita ada di situ. Tidak tergoda dengan politik praktis, menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, memahami ilmu dan seni, dan jangan lupa panjenengan berkoordinasi dengan pimpinan panjenengan. Pakai itu mungkin Pak Camat, Dispermades, ataupun mungkin yang punya kebijakan-kebijakan sehingga panjenengan tidak salah langkah. Itu, dan kami akhiri, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat Pak Dr. Agung, Pak Sekretaris, Pak Tony, dan sukses untuk penyelenggaraan pemilu yang bermartabat. Kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.